ngelihatnya kalau dari pandangan aku sih sangat miris ya, karena dari awal kan memang hidupnya terlalu glamor gitu. Ibaratnya banyak yang konglomerat juga nggak begitu banget gitu, karena biasanya kalau orang kaya sudah lama itu mereka nggak mau show off. Tapi kan kalau ini memang ya wajar, mungkin satu usia kan memang mereka masih muda. Kedua kan pasti wajar lah, namanya orang menikah pengennya kan satu kali seumur hidup, jadi pasti pengen yang heboh banget gitu. Tapi kalau kita sudah menganalisa dari awal, kalau pandangan aku pasti ada something kalau menurut aku ya. Tapi kan kita tidak bisa berbicara atau tidak bisa menelusuri karena itu bukan ranahnya kita gitu. Tapi sebagai orang normal kita bisa menghitung, contoh kayak dia waktu menikah di Disneyland ya kan, itu kan mungkin berapa puluh miliar itu pernikahannya gitu loh. Itu cuman uang yang buat dihabiskan. Jadi kalau dipikir-pikir berarti dia punya asetnya sudah di atas ratusan miliar. Nah kalau ini kan sebetulnya gampang kalau orang hukum tuh melihatnya. Cuman memang ya alhamdulillah kan dari tahun 2015 ya kalau nggak salah memang sudah ditelusuri oleh Kejaksaan Agung, dan saat ini memang akhirnya setelah sudah ditelusuri lama, sudah dilakukan penyidikan dan sebagainya, ternyata memang ada aliran dana dan itu besarnya 270-an ya, 271 triliun. Jadi memang akhirnya sekarang menjadi tersangka dan ya udah pasti terlibat sekali gitu. Ya nggak heran kalau gaya hidupnya memang hedon, bukan crazy rich lagi, emang mungkin richnya hilang, crazy banget gitu loh. Ya gimana kalau kita megang uang, contoh dari korupsi 270 T, katakanlah dia megang 1 T aja, pasti kan 1 T dari 271. Kalau kita kerja normal mau usaha juga mau usaha apa sampai menghasilkan duit 1 T gitu. Gitu, kecuali kalau mungkin kita presiden atau memang mungkin udah konglomerat dari leluhurnya keturunan raja mana gitu. Tapi kalau kita benar-benar pengusaha, menurut aku sih pandangan kacamata aku sendiri, kalau pengusaha aja udah punya duit 1 triliun itu pasti kan permainannya udah cantik gitu loh. Nah mungkin kalau dia benar-benar pure usaha dagang tuh sampai menghasilkan duit seperti itu di usia yang masih sangat muda gitu. Juga ada salah satu wanita rich dari Pix. Oh iya temen aku juga ya. Salah satu diwawancarain, datang salah satu artis, dia juga menceritakan bahwa dulu juga dia bekerja di bank, bekerja kayak gini, tapi ternyata dia juga jadi tersangka. Gimana melihatnya? Iya, memang yang wanita itu juga teman aku, kita suka jalan bareng. Aku sih dari awal curiga juga, kok nih anak rajin banget ya bisa punya ini, karena banyak yang kenal kok SMA-nya juga biasa aja. Dari SMA biasa aja, terus kerja di bank, ya mungkin dapat nasabah yang memang mungkin kadang-kadang kalau kita kerja di bank itu kan dapat klien kan oke kan, mungkin ditawarin kamu bisa nggak ngelola ini ngelola itu, kemudian memang dia pintar, memang di bidangnya, sehingga akhirnya oh ya sudah, akhirnya dia bermain gitu kan. Ketika bermain mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, makanya tiba-tiba hidupnya langsung berubah total kan. Ya udah kerjaannya cuma posting-posting luar negeri aja, udah kayak kita bingung juga nih lu kerjanya apa gitu loh, sampai punya menu changer ini itu, ternyata kan ya diduga ya mungkin pencucian uang dan sebagainya, dan apalagi udah tersangka udah pasti. Jadi memang kadang-kadang memang permainan untuk pencucian uang itu dari money laundry, dari bukan money changer gitu. Ya makanya gini loh, kita tuh sebagai manusia jangan terlalu kufur nikmat gitu. Memang uang penting, tapi kan ketika kita buat apa kita punya uang banyak, ujung-ujungnya masuk penjara juga, ujung-ujungnya pakai jaket orange, ujung-ujungnya orang akan mencemooh, lo hasil dari korupsi, gue juga bisa kalau gue bisa kayak gitu mah. Tapi kan tidak semua orang tuh kekayaan kita dibutakan oleh kekayaan. Jadi kalau kayak aku sih, aku nggak mau ya. Maksudnya gini, bukannya kita munafik gitu. Bisa aja kalau mau, contoh nih, sebagai artis, di endorse nih, ada kok yang mau endorse aku mobil Lamborghini. Tapi gue nggak mau yang gaya hidup kayak gitu, udah biasa aja. Kadang-kadang nongkrong pinggir jalan apa. Kenapa? Karena kita membiasakan hidup tuh seperti itu. Kita nggak tahu up and down hidup ini. Jadi ketika kita udah yang paling crazy rich beneran, ketika ada tersandung ini mentalnya pasti hancur banget. Ketika mental hancur, aset disita, dicemooh teman-teman, terus dipermalukan seluruh masyarakat Indonesia, apalagi kita harus menjalankan hukuman. Ya menurut aku sih gila sih, itu dengan biasa yang udah mewah banget itu lebih sakit lagi daripada orang biasa masuk penjara.
kan sudah jadi tersangka dalam satu suami dari salah satu istri. Iya. Hukuman dan akankah istrinya juga terlibat dan akan? Kalau menurut kacamata aku sih bisa terlibat kalau aku pribadi ya, karena kan gini, ikut menikmati gitu loh. Ikut menikmati itu secara sadar, entah dia tahu atau tidak tahu, tapi dia kan sudah menikmati uang hasil itu, ya kan, beli mungkin belanja ini, beli private jet, beli ini, beli itu. Karena apa? Kalau tidak begitu, nanti semua orang jadi enak juga. Oh, kalau gua korupsi mah bini gua nggak kena kok, simpen aja asetnya di bini, ya kan. Dan mereka juga biasanya pintar. Contoh, mungkin ada duitnya misalnya di dalam rumah sekian puluh miliar, mereka biasanya udah asetnya udah dilempar ke bank luar negeri, itu udah pasti. Udah. Jadi kalaupun mau diambil negara juga, mereka ketawa-tawa aja, mereka pasti udah player, udah pemain. Biasanya mereka udah jago memperhitungkan. Jadi apalagi kan ini udah lama ya, udah di atas 5 tahun gitu. Jadi kalau dipikir-pikir, karena kan susah untuk melacak aset dia di luar negeri, apalagi kalau dia pakai nama orang lain, gitu loh. Ya, susah banget ya kan, dan mereka pasti pintar lah. Udah nggak gampang loh, itu spektakuler banget menurut aku sampai bisa mengkorupsikan segitu triliun gitu. Dulu kan ada ya Gayus apa siapa itu, Gayus aja cuma berapa ratus miliar ya kalau nggak salah, nggak sampai triliun ya, 500 miliar apa berapa gitu, aku lupa. Nah itu aja, itu masih segitu, udah kaliber banget. Ini sih dahsyat, jadi memang harus dapat hukuman seberat-beratnya. Bicara hukuman dimiskinkan atau hukuman berhidup yang pantas buat korupsi? Pantasnya sih seumur hidup seharusnya, karena apa? Kalau cuman 5 tahun, 10 tahun, memang kan untuk TPPU itu kan sekitar 15 tahun, paling lama 20 tahun ya, tergantung nanti. Tapi menurut aku sih kalau bisa seumur hidup. Kenapa? Karena ini yang baru pertama kali sih menurut aku spektakuler banget ya, bisa sampai mengkorupsi uang negara segitu besarnya, 271 T loh. 1 T aja kita udah nggak bayang, punya 1 T itu udah 1000 miliar. Orang punya 1 miliar, 10 miliar aja udah gayanya udah mentereng, apalagi ini gitu. Jadi menurut aku kalau bisa seumur hidup biar kapok gitu. Walaupun mungkin ya kayak misalnya yang cewek aku kenal, tapi maksudku ya itu kan namanya pembohongan publik juga. Lo bergaya lo kaya seolah-olah hasil lo ternyata hasil dari apa namanya hukum juga gitu, pidana juga. Hasilnya lo melakukan sesuatu yang memang tidak boleh dan dilarang, tapi lo menikmati itu malah menggaruk mengumpulkan aset-aset itu untuk kepentingan pribadi. Itu menurut aku nggak baik gitu. Jadi memang harus dikasih hukuman yang seberat-beratnya. Dia pun juga harus diproses, karena istrinya juga harus. Ya harus dong, nanti istrinya pasti harus diperiksa, pasti dipanggil sama kejaksaan. Pasti, karena nggak mungkin, karena kan dia suami istri. Kita kan harus menelusuri dulu apakah istrinya ini mengetahui. Nah ini tinggal tergantung nanti kan banyak juga saksi-saksi juga yang dikumpulkan seperti apa. Biasanya juga dari data telepon apa kan juga dicek semuanya, bisa terlihat gitu. Sekarang kan kejaksaan juga memang sudah canggih ya. Jadi kita tinggal menunggu putusan nanti dari kejaksaan apakah memang sang istri ini ikut turut serta menikmati gitu kan, sampai di mana nanti kan akan diumumkan gitu. Kita tinggal lihat aja nih nanti perjalanannya, proses hukumnya seperti apa. Kak Melvi sendiri melihat selebgram, YouTuber, kita glamor gitu, ada lagi dalam tanda money laundering. Sekarang ini banyak banget money laundry, dan aku udah tahu beberapa bisnis yang memang contoh kayak banyak ya, kayak misalnya ya pencucian uang itu biasanya orang punya money changer tuh rata-rata ada beberapa yang memang money laundry itu money changer itu dijadikan tempat untuk money laundry. Jadi contoh kayak ada banyak permainan black dollar itu dicuci, terus akhirnya dia cuci di money changer, terus setelah itu dipakai untuk biaya masukin ke perusahaan CSR yang seperti itu kan, akhirnya duitnya dipakai lagi. Jadi kan duitnya berputar gitu. Gunanya kan untuk perputaran uang gitu. Dan makanya aku sekarang gini, aku nggak pernah mau ikut-ikutan yang pamer-pamer kekayaan yang kayak gitu, karena bukan apa, kalau dulu mungkin oke gue pernah cincin berlian itu dulu 2019 bro, itu kita punya sendiri, hasil sendiri. Tapi kalau sekarang kan udah yang bener-bener punya private jet, punya mobilnya, udah rumahnya juga ngeliatnya udah kayak istana boneka ya kan, udah gila gede-gede banget. Jadi ini justru harusnya kalian tuh berhati-hati gitu loh dengan show-show seperti itu akan menimbulkan banyak kecurigaan.